Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Harapan Pak Guru, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, marilah kita melanjutkan kembali belajar matematika bersama Pak Abu. Materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah operasi hitung campuran pecahan. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran pecahan dengan benar. Aturan operasi hitung campuran yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan setingkat atau sama kuat. Pada aturan ini, tanda operasi yang terletak di depan dikerjakan lebih dahulu. Contoh, 1/4 kurang 0,7 tambah 2/5 sama dengan, langkah yang pertama, kita jadikan ketiga pecahan ini menjadi satu jenis pecahan. Umumnya dijadikan ke pecahan biasa atau pecahan desimal. Nah, untuk contoh yang pertama ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/4 pecahan biasanya adalah 5/4 kurang 0,7 sama dengan 7/10 tambah 2/5 sudah pecahan biasa, jadi dipindahkan. Sama dengan, langkah yang kedua, kita samakan penyebut. Karena di sini penyebutnya berbeda, 4, 5, dan 10. Jadi kita harus samakan penyebut dengan menggunakan KPK dari ketiga penyebut tersebut. Nah, sebelumnya kita tulis dulu tanda per, kurang, tanda per lagi, tanda tambah, tanda per. KPK dari 4, 5, dan 10 adalah 20. Untuk itu ketiga penyebut ini sudah disamakan menjadi 20. Kita tempatkan pada tempatnya. Setelah penyebutnya berubah, kita harus ubah lagi pembilang. Yang pertama, 20 yang di depan berasal dari 4 dikali 5. Untuk itu pembilangnya 5 harus dikali lagi dengan 5. Hasilnya 25. 20 yang di tengah berasal dari 10 dikali 2. Untuk itu 7 harus dikali 2 sama dengan 14. Dan 20 yang di belakang berasal dari 5 dikali 4. Jadi 2 harus dikali 4 sama dengan 8. Setelah penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Nah, di sini karena kurang diletaknya di depan, kurang dikerjakan lebih dahulu karena dia setingkat dengan tambah. Untuk itu kita turunkan sama dengan
Saya anjurkan apabila sama dengan diturunkan harus pada posisi sama dengan yang paling terakhir. Ya, kita kurangkan pembilangnya. 25 kurang 14 sama dengan 11 per 20. Lalu tambah 8 per 20. Turunkan lagi sama dengan, ya kita hanya jumlahkan pembilang karena penyebutnya sudah sama. 11 tambah 8 sama dengan 19 per 20 tetap. Jadi 1/4 kurang 0,7 tambah 2/5 sama dengan 19 per 20. Ya anak-anak, 19 per 20 dalam bentuk pecahan biasa ini nilainya sama dengan 0,95 dalam bentuk pecahan desimal dan 95%. Tidak bisa ke pecahan campuran karena pembilangnya kecil. Nah, ketiga pecahan yang senilai ini bisa menjadi gambaran apabila soal ini dalam bentuk PG, lalu jawabannya dalam bentuk pecahan manapun kamu bisa menyesuaikan. Contoh 2, 0,23 tambah 4/5 kurang 7% sama dengan, ya ketiga pecahan ini kita ubah menjadi pecahan desimal. 0,23 adalah pecahan desimal, jadi tetap 0,23 tambah 4/5 pecahan desimalnya adalah 0,8 kurang 7% pecahan desimalnya adalah 0,07 sama dengan, ya karena tanda tambah di depan jadi kita kerjakan dulu tanda tambah. Untuk itu kita buka lembar cakaran. Kita masukkan 0,23 di atas. Nah, dalam penjumlahan ataupun pengurangan pecahan desimal bisa dikerjakan dengan syarat tanda koma lurus dari atas ke bawah sampai pada hasilnya. Untuk memudahkan anak-anak, lebih baik dimasukkan dulu tanda koma. Kemudian angka di depannya 0, di belakang 8. Lalu dijumlahkan. 3 diturunkan, 2 tambah 8 sama dengan 10, yang ditulis 0, simpan 1. Ya, koma diturunkan pada jawaban, jadi dia harus lurus dari atas. Saat yang disimpan tambah 0 di atas sama dengan 1, lalu ditambah 0 lagi tetap 1. Jadi 0,23 tambah 0,8 sama dengan 1,03. Kemudian dikurangi lagi 0,07 sama dengan, ya kita buka lagi lembar cakaran. 1,03 ditulis di atas, lalu kita masukkan dulu koma, di depan koma 0, di belakang koma 0, kemudian 7, lalu dikurangi. Ya, di sini anak-anak pasti bingung, 3 tidak bisa kurang 7, mau pinjam dari 0 bagaimana lagi? Untuk itu kita jadikan angka pedoman. 0 dijadikan 10, pinjam dari 1, jadi jadikan 10. Untuk itu 0 dicoret,
lalu dijadikan 10. Nah, 1 yang sudah dipinjam sudah menjadi 0. Nah, sudah demikian 3 meskipun tidak bisa kurang 7, tapi bisa pinjam dari 10. 3 pinjam 1 dari 10 yang nilainya itu 10 ditambah 3 sama dengan 13 kurang 7 sama dengan 6. Pada 10 sudah berkurang 1, jadi sisa 9. 9 kurang 0 sama dengan 9. Koma diturunkan. 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi 1,03 kurang 0,07 sama dengan 0,96. Jadi 0,23 tambah 4/5 kurang 7% sama dengan 0,96. Ya, 0,96 yang dalam bentuk pecahan desimal nilainya sama dengan 96/100 dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian 96/100 ini disederhanakan menjadi 24/25. Lalu nilainya lagi sama dengan 96%. Aturan operasi hitung campuran yang kedua adalah perkalian dan pembagian setingkat atau sama kuat. Pada aturan ini, tanda operasi yang terletak di depan dikerjakan lebih dahulu. Contoh, 0,6 kali 5/6 bagi 8% sama dengan, ya, kita ubah ketiga pecahan ini menjadi pecahan biasa. 0,6 pecahan biasanya adalah 6/10 kali 5/6 tetap karena dia sudah pecahan biasa bagi 8% pecahan biasanya adalah 8/100 sama dengan, ya anak-anak, untuk perkalian pecahan biasa yang dikalikan adalah pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30 per 10 kali 6 sama dengan 60. Kemudian kita bagi 8/100. Ya anak-anak, untuk pembagian pecahan biasa dapat kita jadikan perkalian. Nah, caranya sebelumnya kita pindahkan dulu 30/60. Oke, yang di depannya tetap tidak boleh diubah. Tanda bagi diubah menjadi kali. Pecahan yang di belakang atau pecahan pembagi dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi kita kali dengan 100/8. Nah anak-anak, kalau perhatikan angka ini, hasil perkaliannya pasti tinggi. Untuk itu, sebelum kita lakukan perkalian, kita sederhanakan lebih dahulu. Cara menyederhanakan dalam pembagian pecahan biasa ini antara pembilang dengan penyebut. Bisa pembilang dan penyebut dalam satu pecahan atau pembilang pecahan yang lainnya dengan penyebut pecahan lainnya. Nah, di sini Pak Guru menyederhanakannya dari
pembilang dan penyebut pecahan yang sama saja dalam satu pecahan itu. Jadi di sini Pak Guru sederhanakan 30 dan 60. Kita garis dengan arah yang sama. Sebetulnya Pak Guru kasih warna supaya dia sama. 30 dan 60 ini disederhanakan dengan cara membagi keduanya dengan 30. 30 bagi 30 sama dengan 1. 60 bagi 30 sama dengan 2. Kemudian 100 dan 8 disederhanakan, kita potong lagi, arahnya harus sama. Nah, kedua bilangan ini kita bagi dengan 4. 100 bagi 4 sama dengan 25. 8 bagi 4 sama dengan 2. Ya, kita turunkan tanda sama dengan. Nah, kita lihat angkanya sudah kecil. 30 per 60 sudah menjadi 1/2 atau 1/2 kali 100 per 8 sudah menjadi 25/2. Sama dengan diturunkan. Ya, tinggal dikalikan. 1 kali 25 sama dengan 25 per 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, karena pembilang lebih besar dari penyebut, jadi pecahan ini kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Ya, Pak Guru beri tanda sama dengan di sebelahnya, karena di bagian bawah sudah tidak bisa muat lagi. 25 per 4 atau dibagi 4. Berapa kali 4 mendekati ke 25 tapi tidak lewat? Ternyata 6. 6 jadikan sebagai bilangan bulat. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, sisanya adalah 1 dijadikan sebagai pembilang. Per penyebut tetap 4. Jadi 0,6 kali 5 per 6 bagi 8% sama dengan 1/4. Ya, sebagai gambaran lagi, 1/4 dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan biasanya adalah 25/4. Kemudian pecahan desimalnya adalah 6,25 dan bentuk persennya adalah 625%. Contoh kedua, 23/4 bagi 0,4 kali 3/5 sama dengan, ya, ketiga pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/3 sama dengan 8/3 bagi 0,4 sama dengan 4/10 kali 3/5, tetap karena dia sudah pecahan biasa, sama dengan, ya, anak-anak kita kerjakan dahulu yang di depan tanda bagi. Untuk itu 8/3 kita pindahkan, kita ubah pembagian ini menjadi perkalian. Tanda bagi diubah menjadi kali, kemudian pecahan yang pembaginya dibalik
4/10 menjadi 10/4 kali 3/5. Nah, setelah anak-anak perhatikan ini, semuanya sudah menjadi tanda kali. Berarti sudah tidak lagi operasi hitung campuran, tapi sudah menjadi operasi perkalian. Untuk itu, kita mau kerjakan mana saja terserah. Nah, sebelum kita kerjakan, alangkah baiknya kalau kita sederhanakan dahulu agar hasil perkaliannya tidak besar. Yang Pak Guru bilang sebelumnya, menyederhanakan bisa di antara pembilang dan penyebut dalam satu pecahan itu, atau pembilang dan penyebut dari pecahan yang berbeda. Nah, di sini kita lihat 3 dan 3 sama, satu sebagai pembilang, satu sebagai penyebut. Dapat kita sederhanakan dulu 3 dan 3 ini. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 3 yang di bawah juga dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian ada lagi 8 dan 4. Kita potong lagi dengan arah yang berlawanan dari arah yang sebelumnya. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 4 bagi 4 sama dengan 1. Masih ada lagi 10 dan 5. Kita potong lagi dengan arah yang lain. Nah, kita pakai datar saja. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. 5 bagi 5 sama dengan 1. Ya. Angka-angka yang ada di sini yang sudah kecil tinggal kita kalikan. Yang pembilang 2 kali 2 kali 1 per, sedangkan yang penyebutnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan, turunkan dari atas sama dengan terakhir, 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4 per 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, bila anak-anak jumpai soal PG macam begini, pasti bukan jawabannya 4/1, karena 4/1 ini dapat kita ubah lagi menjadi bilangan bulat. 4/1 atau 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi sudah tidak lagi berbentuk pecahan. Jadi 2/3 bagi 0,4 kali 3/5 sama dengan 4. Aturan operasi hitung campuran yang ketiga adalah perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkat atau lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Pada aturan ini, perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 3/5 tambah 0,8 kali 15% sama dengan, ya, ketiga pecahan ini dijadikan satu pecahan yang sejenis. Untuk itu kita merubahnya dulu menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6 tambah, ya, 0,8 sudah jadi pecahan desimal, jadi dipindahkan dikali 15%, pecahan desimalnya adalah 0,15 sama dengan, nah di sini perkalian lebih tinggi tingkat daripada penjumlahan. Meskipun perkalian letaknya di belakang, harus dikerjakan lebih dahulu.
Untuk itu kita turunkan yang belum dikerjakan, yaitu 0,6 dan tanda tambah. Nah, kita melakukan perkalian antara kedua bilangan ini dalam bentuk perkalian bersusun. Untuk itu kita buka lembar cakaran. Angka yang paling banyak ditulis bagian atas supaya lebih mudah, yaitu 0,15. Kemudian diikuti yang di bawahnya 0,8. Susunannya ini tidak perlu tanda koma sejajar dari atas, disusun seperti biasa. Tanda koma sejajar dari atas itu berlaku pada penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ya, kedua bilangan ini kita kalikan. Pertama, 8 kali 5 sama dengan 40. Yang ditulis adalah 0 dan yang disimpan 4. Kemudian 8 kali 1 sama dengan 8, tambah 4 yang disimpan sama dengan 12. Yang ditulis adalah 2, yang disimpan 1. Setelah itu 8 kali 0 sama dengan 0, tambah 1 yang disimpan sama dengan 1. Ya, di sini belum diletakkan tanda koma. Tanda koma nanti diletakkan pada hasil penjumlahan. Yang berikut, 0 kali 5 sama dengan 0, ditulis lurus dari atas dengan angka 0, yaitu di bawah 2. Kemudian 0 kali 1 sama dengan 0, ditulis di depan 0 lagi, dan 0 kali 0 sama dengan 0, ditulis di depan 0 lagi. Lalu dijumlahkan. Ya, 0 diturunkan, 2 tambah 0 sama dengan 2, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 diturunkan. Nah, untuk meletakkan tanda koma di mana posisinya, kita lihat pada bilangan yang saling dikalikan. Yang pertama, pada 0,15 ada terdapat 2 angka di belakang tanda koma. Kemudian 0,8 ada 1 angka di belakang tanda koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang tanda koma. Untuk itu pada hasil perkalian harus ada 3 angka di belakang tanda koma. Jadi 3 angka di belakang adalah 1, 2, 0. Untuk itu koma letaknya di depan angka 1. Sehingga hasilnya adalah 0,120. Nah, setelah itu kedua bilangan ini dijumlahkan. Sama seperti penjelasan sebelumnya, tanda koma harus sejajar dari atas. Nah, jika kalian membuatnya di kertas cakaran, maka mendapatkan hasil 0,72. Jadi 3/5 tambah 0,8 kali 15% sama dengan 0,72. 0,72 yang dalam bentuk pecahan desimal ini nilainya sama dengan 72/100 dalam bentuk pecahan biasa, kemudian disederhanakan menjadi 18/25, dan bentuk persennya adalah 72%. Contoh kedua, 1/6 kurang 0,12 bagi 9/10 sama dengan, ya, ketiga pecahan ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/6 pecahan biasanya adalah 7/6 kurang 0,12 pecahan biasanya adalah 12/100 bagi
9/10 adalah pecahan biasa, jadi dipindahkan. Sama dengan ya, di sini kita kerjakan dulu bagi, karena bagi lebih tinggi tingkat daripada kurang. Untuk itu kita pindahkan yang belum dikerjakan, yaitu 7/6 dan tanda kurang. Nah, pembagian pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara mengubahnya menjadi perkalian, dengan syarat pecahan di depan tetap, jadi 12/100 tetap, tanda bagi diubah menjadi kali, pecahan pembagi atau pecahan yang di belakang dibalik. Jadi 9/10 dibalik menjadi 10/9. Ya, kita selesaikan perkalian. Untuk itu kita pindahkan 7/6 dan tanda kurang. Nah, jika kamu mengerjakan perkalian langsung begini, berarti hasilnya besar. Untuk itu kita sederhanakan dahulu antara pembilang dan penyebut. Untuk itu kita sederhanakan 10 dan 100. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, kita sederhanakan juga 12 dan 9. Kedua bilangan ini kita bagikan dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, masih ada lagi yang harus disederhanakan, yaitu 4 dan 10. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, yang tertinggal adalah 2 kali 1 dan 5 kali 3. 2 kali 1 sama dengan 2 per 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, sama dengan diturunkan. Nah, pada proses pengurangan ini penyebutnya berbeda, 6 dan 15. Untuk itu harus disamakan dahulu dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut ini. Ya, kita buat dahulu tanda per kurang tanda per. KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Untuk itu kita samakan dahulu penyebutnya. 30. Nah, setelah penyebutnya berubah, pembilang juga harus diubah. Yang pertama, 30 yang di depan berasal dari 6. 6 dikali 5. Berarti 7 juga harus dikali 5, sama dengan 35. 30 yang di belakang berasal dari 15 dikali 2. Jadi 2 harus dikali 2 sama dengan 4. Sama dengan diturunkan. Nah, setelah penyebutnya sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya. 35 kurang 4 sama dengan 31 per penyebutnya tetap 30. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, harus diubah lagi menjadi pecahan campuran. Untuk itu sama dengan, saya letakkan di sebelah, 31 bagi 30 sama dengan 1. 1 diletakkan sebagai bilangan bulat, posisinya di tengah. Sisa 1 diletakkan di atas sebagai pembilang, per penyebutnya tetap 30.
Jadi 1/6 kurang 0,12 bagi 9/10 sama dengan 1/30. Aturan operasi hitung campuran yang keempat. Tanda operasi yang terletak di dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Contoh, 14/15 bagi buka kurung 2/2 kurang 0,3 tutup kurung kali 15% sama dengan, ya, keempat pecahan ini kita ubah menjadi satu jenis pecahan, yaitu ke pecahan biasa. 14/15 sudah merupakan pecahan biasa, jadi hanya dipindahkan. Bagi buka kurung, pecahan biasa dari 2/2 adalah 5/2 kurang pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10 tutup kurung kali 15%, pecahan biasanya adalah 15/100. Ya, di sini kita kerjakan yang di dalam tanda kurung. Untuk itu kita turunkan yang belum dikerjakan. 14/15 bagi tanda kali 15/100. Ya, di dalam tanda kurung penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 10. Untuk itu kita harus samakan dulu penyebut. Sebelumnya kita turunkan dulu tanda kurung buka dan kurung tutup, lalu kita buat tanda per, kurang, dan tanda per. Kedua penyebut ini kita samakan dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut. KPK dari 2 dan 10 adalah 10. Untuk itu penyebut disamakan menjadi 10. Ya, karena penyebutnya sudah diubah, pembilang juga harus diubah. 10 yang pertama berasal dari 2 dikali 5. Maka pembilangnya 5 harus dikali 5, yaitu 25. Ya, 10 yang kedua tetap, jadi 3 sebagai pembilang juga tetap tidak berubah. Sama dengan diturunkan. Ya, kita selesaikan dulu yang berada di dalam tanda kurung. Untuk itu kita turunkan 14/15 bagi tanda kali 15/100. Karena penyebutnya sudah sama, hanya dikurangkan pembilangnya. 25 kurang 3 sama dengan 22. Penyebut 10 tetap. Ya, antara tanda kali dengan tanda bagi yang dikerjakan dulu adalah bagi karena letaknya di depan. Pembagian ini kita selesaikan dengan cara mengubahnya menjadi perkalian. Ya, kita turunkan dulu 14/15 bagi diubah menjadi kali. Ya, di depan itu tidak boleh diubah. Yang diubah adalah di belakang. Jadi dibalik. 22/10 dibalik menjadi 10/22 kali 15/100. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi operasi hitung campuran, yang ada hanya operasi perkalian. Untuk itu sebelum kita selesaikan perkalian, kita sederhanakan dulu angka-angka ini agar hasil perkaliannya tidak besar. Yang pertama kita sederhanakan adalah antara 10 dan 100. Ingat, ada garisnya harus sama. 10 dan 100 dibagi 10
10 bagi 10 sama dengan 1. 100 bagi 10 sama dengan 10. Yang kedua kita sederhanakan adalah 14 dan 22. Ingat, arah garisnya harus berbeda. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 22 bagi 2 sama dengan 11. Masih ada satu lagi antara 15 dengan 15. Kedua bilangan ini dibagi dengan 15. 15 bagi 15 sama dengan 1. Ya, sama dengan. Nah, di sini kamu hanya mengalihkan angka-angka yang belum di garis. Pada pembilang adalah 7 kali 1 kali 1 sama dengan 7. Pada penyebut 1 kali 11 kali 10 sama dengan 110. Ya, 110 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 14/15 bagi buka kurung 2/2 kurang 0,3 tutup kurung kali 15% sama dengan 7/110. Ya anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Guru tentang operasi hitung campuran pecahan. Ada tugas 3 nomor yang akan dikerjakan dan dikirim jawabannya melalui WhatsApp. Ya anak-anak, Pak Guru akhiri pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.